Halo, selamat berjumpa kembali dengan Cakadola. Di sini kita akan membahas bagaimana teknik mengurutkan data pada report yang sudah ada seperti di bawah ini, ya, dengan menggunakan form yang berbentuk pop-up seperti ini, ya, dimana di sini bisa kita pilih, ya, beberapa field yang akan digunakan untuk melakukan filtering, ya. Misalkan first name seperti ini, kemudian kita urutkan, ya, ini first name nya, ya, dia akan berubah, ya. Oke, kalau kita kembalikan akan seperti itu, ya. Kemudian kalau misalkan kita coba last name, misalkan, ya, last name atau nama belakangnya kita coba, ya, urutkan, ya. Oke, kita klik lagi, kita urutkan, ya. Jadi ini yang kita akan bahas untuk topik kali ini, ya. Kita akan mulai memperkenalkan. Jadi cara pertama adalah kita harus mempunyai sebuah tabel, ya, kurang lebih seperti ini. Tabel udah dengan contoh isiannya, ada student ID, first name, last name, address, town, city, country, dan seterusnya, ya. Jadi desainnya kurang lebih seperti ini, ya. Ini semuanya kita buat short text, ya. Ya, ini saya rasa bagi pemula harus sudah tahu di sini pilihnya ada data tipe, dan data tipenya semua berupa teks, ya. Oke, kita kembalikan lagi ke sini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam form order by ini. Nah, di sini kita lihat tadi bahwa begitu kita mau buka form, ya, form ini, ya, form order by, tiba-tiba dia di sini sudah reportnya sudah muncul. Bagaimana cara membuat hal yang seperti itu, ya? Oke, kita mulai dari ini dulu, ya. Ya, form ini dibuat seperti biasa dengan settingan adalah pop up-nya kita buat yes. Pop up artinya dia selalu muncul di permukaan, ya, ketika nanti ada form atau yang lainnya atau report atau tabel, maka dia akan selalu berada di posisi paling atas. Oke, saya rasa sudah tahu itu. Kemudian di sini sekarang kita membuat beberapa combo box, ya. Combo box, saya rasa sudah tahu cara membuat combo box. Kita beri nama CBO sort 1 sampai 6, 2, 3, 4, 5, 6, ya, di sini, ya. Kemudian kita membuat checkbox, ya, checkbox 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini tadi kita akan masukkan datanya, sumber datanya seperti ini, ya. Ya, kita bisa zoom. Nah, sumber data untuk masing-masing ini 1, 2, 1 CBO sort 1 sampai 2, 3, 4, 5, 6 ini sama, ya, karena kita bisa pilih first name, last name, address, town, city, country dari tabel student information dari tabel ini. Oke, cukup jelas. Jadi sumbernya sama, ya, ya, tidak ada berubah, ya. Kita zoom lagi, klik kanan, zoom. Oke, dia muncul seperti ini sama, ya. Oke, nah sementara di sini kita cuma namanya dengan CHK1, ya, cek 1 sampai cek 6, ya. Kemudian di sini untuk mengurutkan data kita hanya perlu membuat ini, tadi mengurutkan data kita buat programnya seperti ini, ya, dari CMD set sort click yang tadi namanya, yang set sort namanya, nama button tadi. Kemudian ada tinggal ikutin seperti ini, ya. Saya jelaskan sedikit, ya. Ini string SQL, string ini adalah parameter-parameter yang akan kita gunakan. Di bawahnya integer counter adalah integer, ini adalah angka, ya, sementara string adalah teks, ya. Kemudian kita membuat sekarang ini kode seperti jadi 1 sampai 6 tadi adalah urutan dari CBO sort 1 sampai 6, ya. 1 sampai 6. Jadi kita ada 6 karena ini kita bikin paralel ke bawah, ya. Ditambah dengan integer counter yang tadi, ya. Jadi sort 1 sampai 6 maksudnya, ya. Oke. Nah, di sini ceknya juga sama, ya. Ceknya kita bikin tadi dari 1 sampai 6 kurang lebih, ya. Jika true maka string SQL, ya, ini tadi, ya, mi CBO sort integer, ya, buat descending. Nah, descending ini itu artinya adalah mengurutkan dari besar ke kecil, ya. Kalau kita misalkan mau mengurutkan dari kecil ke besar maka dibikin ASC seperti ini, ya. Nah, kalau descending adalah dari besar ke kecil.
Kemudian Anda ikuti seperti ini ya, Anda bisa copy di sini datanya, contoh ini ya, ikuti saja, tidak perlu saya jelaskan detail karena di sini untuk pemahaman, jadi kita bisa copy paste dan kita bisa pelajari, karena kalau tidak nanti videonya akan menjadi sangat panjang sekali ya. Jadi di sini cara membuka seperti ini. Jadi memastikan order by sesuai dengan string SQL. Jadi ini adalah jika string SQL-nya tidak artinya tidak blank atau tidak kosong, maka bisa langsung dieksekusi ya. Ini adalah cara mengeksekusinya. Kita membuat seperti ini ya. Ini adalah order by on artinya true, itu true artinya diaktifkan ya. Kalau ini, jadi cara membacanya, kalau ini dia tidak kosong, tidak sama dengan blank atau ada isinya, maka di sini akan dibuat filternya akan aktif atau true. Tapi sebaliknya, kalau di sini ada tidak ada atau kosong atau tidak ada data, maka di sini akan tidak dieksekusi, jadi blank saja. Nah, tadi juga di depan kita juga ada tombol clear ya, tombol clear tadi yang di bagian tengah ya. Kalau masih bingung, yang di bagian tengah sini ya, hapus urutan data ini ya, kita lihat tadi ya. Sekarang kita membuat kode on click-nya. Bagaimana cara menghapus? Nah, caranya seperti ini tadi ya. Seperti ini, last name semua kita filter misalkan. Kita bisa seperti ini, kita bisa hapus, kita bersihkan ya. Oke. Nah, itu yang kita maksud. Sekarang kita membuat tombol bagaimana cara membersihkan tombol clear. Jadi sini sama juga ya. Ini silahkan diperhatikan dengan baik ya. Kita membuat parameter seperti ini, string SQL string integer counter. Ini memastikan bahwa kita membuat combo sort yang tadi kita buat bintang, artinya dia menampilkan kembali seluruh data yang ada pada form dengan tidak menutup form yang tadi. Biasanya kalau kita melakukan filter itu begitu kita lakukan filter, kita melakukan mau move atau pindah ke filter yang baru, itu kita harus menutup dulu formnya, baru kita buka kembali dan kita filter. Tapi di sini kita langsung di dalam form yang sedang aktif ya. Jadi kodenya seperti ini ya, bintang. Kemudian bintang artinya adalah menampilkan seluruh data yang ada di dalam report tadi ya. Kemudian check value-nya, checkbox-nya tadi kita bikin false, artinya dia tidak dalam kondisi tercek ya, atau teraktifkan ya. Kemudian baru habis itu kita membuat ordernya ya, order by-nya sesuai dengan string SQL yang di atas tadi. Kemudian order by on kita buat true. Jadi dia kalau ini begitu pas kita clear, artinya dibuat on sama true, artinya dia menjadi blank semua, tampil semua ya. Formnya dibersihkan datanya, dan sementara reportnya itu dibuat balik lagi ke seperti awal, menampilkan seluruh data, jadi tidak ada filter sama sekali. Habis itu baru di requery ya. Dari selain tadi dibuat informasinya sudah di setting, baru reportnya di requery. Di requery-nya setelah tadi query-nya sudah sudah di setting, baru kemudian ditampilkan lagi datanya di dalam report ya. Kemudian habis itu kita kosongkan datanya seperti ini dengan cara menghilangkan tanda bintangnya. Jadi isiannya pada ini akan menjadi putih lagi, blank. Tadi kan sudah diisi seperti ini ya. Kita akan hapus. Nah, dia akan menjadi blank seperti putih seperti itu ya. Sebenarnya untuk membuat blank ini dan menampilkan seluruh data itu ada ini dulu ya, ada program ini dulu ya di atasnya ya. Jadi karena itu dieksekusi dengan sekaligus, maka tidak nampak ya, ada tanda ininya dulu, baru ini muncul ya. Oke. Kemudian untuk menutup ya, jadi ini adalah perintah yang paling ampuh sekali untuk menutup yang form yang sekarang ya. Do command close AC form, active form, kemudian me form name. Ini adalah cara ya, saya kasih keterangan ya, cara menutup form yang sedang aktif ya, aktif gitu aja ya. Kodenya seperti itu ya, ini gampang ya. Kemudian di sini kemudian kalau menutup
form ya, subform close ya, do comment close AC report student information. Ini juga sekalian menutup laporan atau report yang sudah tadi terbuka ya. Jadi kalau kita mau selesai kemudian ya itu udah artinya udah kita formnya kita tutup dan juga reportnya juga kita tutup ya. Sampai di sini cukup jelas ya. Ada bisa print screen, nanti bisa dicoba di apa namanya di dalam latihan sekali lagi. Oke, kita coba lihat lagi hasilnya. Nah seperti ini kita coba ya, dimanapun kita taruh dia akan ya mengurutkan data ya. Kita kembalikan. Nah, oke seperti ini. Di bawah juga bisa dihapus dulu, bisa kan country sekarang, country tidak garis di country urutkan. Nah, oke urutkan lagi, hapus, clear ya. Saya rasa sudah cukup jelas tentang tutorial ini. Sudah saya buat sedemikian rupa sehingga ini ya cukup pendek. Dan di sini ya mungkin bagi yang ketinggalan informasi di sebelumnya, bagaimana sih membuat nomor urut otomatis ya, ini saya sharingkan lagi sedikit ya. Di sini cara membuat nomor otomatis adalah kita buat seperti ini, kita buat text box ya. Kemudian di sini control source-nya kita bikin sama dengan 1 dan kita bisa pilih di sini pilihannya over no, over group dan overall. Jadi ada dua pilihan ini. Kalau overall artinya adalah untuk menampilkan semua data dan dia membuat nomor urut otomatis sampai berapapun data yang ada sampai ke bawah. Tapi kalau kita ada di grouping datanya, kita membuat nomor urut berdasarkan grupnya, maka di sini kita pilih misalkan adalah over group ya, over group. Tapi kalau misalkan ini kita belum grouping, maka kelihatannya over group dengan over ini sama ya. Coba sekarang kita misalkan grouping ya, kita tambahkan grouping. Sini add group, kita tambahkan misalkan pakai country ya, country di sini. Bentar ya. Oke, kita add country sini, kita add, kita hapus saja ya, kita pakai ini aja dulu. Kita add country nya di sini. Maka yang akan kita lihat nanti, nah dia akan seperti ini ya. Jadi 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Jadi dia akan diurutkan berdasarkan nomor grupnya ya. Itu cukup jelas perbedaannya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membuat kalau misalkan dia ini ada space, kita bikin kolom di report dan space-nya masih tersisa dan kita buatkan semacam titik-titik seperti ini. Bagaimana cara membuatnya ya, ini saya contohkan ya. Properties di sini, ada di formatnya di sini. Hanya dengan membuat seperti ini aja ya, ada bisa copy juga nanti propertiesnya seperti ini. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya, saya blok mungkin kalau kurang jelas. Oke, seperti ini ya, propertiesnya dibuat seperti itu, maka otomatis dia akan muncul seperti ini. Adalah trik yang terbaru yang kami punya. Jadi demikianlah trik yang sudah kita pelajari per hari ini. Jadi semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa like, share, dan subscribe cakadolo.com untuk memberikan dukungan kepada kami untuk membuat video-video yang selanjutnya. Terima kasih.